Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wabihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin. Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma faqqihna fid din wa 'allimna at-ta'wil amma ba'du. Qala an-nadhimu wasy-syarihu rahimahumallahu ta'ala wa nafa'ana bihima wa bi ulumihima wa amaddana bi asrarihima wa bikum fid dharaini amin. Bismillahirrahmanirrahim. Mari kita melanjutkan ngaji kitab Ruhul Mantiki, syarah atas kitab Sulam Al-Munawwarah. Sekarang kita akan melanjutkan pembahasan mengenai pembagian tasawur dan tasdik. Masing-masing dari tasawur dan tasdik itu dibagi dua, yaitu ada tasawur nazari dan ada tasawur daruri. Begitu juga dengan tasdik, yaitu ada tasdik nazari dan ada juga tasdik daruri. Nah, apa yang dimaksud dengan tasawur nazari dan tasawur daruri, dan apa juga yang dimaksud dengan tasdik nazari dan tasdik daruri? Nah, ini akan dijelaskan oleh musannif. Wan nazari mahtaja ta'ammuli wa aksuhu huwa daruriyul jali. Wan nazari adapun nazari ma adalah sesuatu ihtaja yang butuh apa ma litta'ammuli bagi perenungan atau berpikir. Jadi yang disebut dengan nazari adalah ilmu atau pengetahuan yang membutuhkan pada perenungan dan berpikir. Itu yang disebut dengan nazari, baik yang tasawur maupun tasdik. Wa aksuhu dan adapun kebalikan nazari, huwa adapun aksuhu ad-daruri adalah ad-daruri, al-jali yang jelas. Kebalikan dari nazari yaitu disebut dengan daruri. Apa yang disebut dengan daruri? Yaitu mala yahtaju litta'ammul, yaitu pengetahuan yang tidak membutuhkan pada perenungan dan berpikir. Atau hu di sini dikembalikan pada ma ya. Wa aksuhu adapun dan adapun kebalikan mahtaja litta'ammul, wa adapun aksuhu ad-daruri al-jali. Wan nadhari dan adapun nadhari mubtadaun adalah mubtada. Ini nadhari menjadi mubtada. Bisukunil ya'i dengan sukunnya ya, lid daruratih karena darurat, yaitu daruratus syair. Ma adapun ma khabarun adalah khabar, artinya ma ini adalah alladzi yang ihtajah dita'ammuli. Apa yang dimaksud dengan ta'ammul? An-nazar, yaitu berpikir atau bernalar. Wa aksuhu dan adapun lafaz aksuhu, ya ini ada aksu, adapun aksu di sini susunan jumlah dari aksuhu. Aksu adapun lafaz aksu mubtadaun adalah mubtada, mudhafun juga menjadi mudhaf. Wal ha'u dan adapun ha yaitu ha dhamir mudhafun ilaihi adalah menjadi mudhaf ilaih. Ai mala yahtaju ilan nazar ya. Ai sesuatu la yahtaju yang tidak butuh apa ma ilan nazari pada nazar, berpikir atau bernalar. Huwa adapun lafad huwa dhamir faslin adalah dhamir fasal, ai al ilmi ya. Ai al ilmu. Ad-daruri adapun lafad ad-daruri khabarun adalah menjadi khabar.
Al-jali dan adapun lafadz al-jali na'tun lidoruri adalah naat, menjadi naat lidoruri bagi lafadz doruri. Arti dari lafadz al-jali ini apa? Yaitu al-zahir, yang jelas atau yang tampak. Qala syarihu, berkata siapa syarih? Ba'da an dzakaran nazimu, setelah menyebutkan an-nazimu siapa nazim, yaitu Syekh Al-Akhdari, an-tasawwura, bahwa sesungguhnya apa tasawur, wat tasdiq dan tasdik, kulun ialah masing-masing dari, ialah adapun masing-masing minhuma dari keduanya tasawur dan tasdik, imma nadhariyun, ada kalanya ialah bersifat nadhari, spekulatif, ya. Nadhari ini spekulatif, ya, atau yang butuh pada nalar, yang butuh berpikir. Wa imma daruriyun, dan ada kalanya daruri. Fabayyanah, maka menjelaskan siapa nazim, annan nadhari, bahwa sesungguhnya apa nadhari, huwa adapun nadhari, ma ihtaja ta'amuli, ialah sesuatu yang ihtaja butuh apa ma ta'amuli bagi ta'amul, perenungan, berpikir. Wal muraduh, dan yang dimaksudkan ta'amuli dengan ta'amul, huwa adapun al murad an-nazar, ialah bernalar, fid dalilih, di dalam dalil. Jadi yang dimaksud dengan pengetahuan yang bersifat nazari ialah pengetahuan yang membutuhkan pada nalar atau berpikir, ya, atau yang butuh pada dalil, pada petunjuk. Kalau pengetahuan yang kita dapatkan masih membutuhkan pada dalil atau pada petunjuk, masih butuh untuk berpikir terlebih dahulu agar kita mendapatkan pengetahuan tersebut, maka itu disebut dengan pengetahuan yang bersifat nazari, baik tasawur maupun tasdik, ya, maupun tasdik. Nanti akan dijelaskan secara rinci, ya. Famisadut tasawurin nazari, maka adapun contoh pengetahuan tasawur yang bersifat nazari, spekulatif, yang butuh pada nalar, berpikir, idza qila lakah, ialah apabila dikatakan lakah padamu, ma huwal insan, apa huwa adapun ma al insanu ialah manusia. Apa yang disebut dengan manusia? Ma huwal insan, apa itu manusia? Fatakuluh, maka berkata kamu, al insanu adapun insan, manusia, huwa adapun insan, al hayawanun natikuh, ialah makhluk hidup, an-natikuh, yang berpikir. Jadi hayawan di sini disebut dengan bukan hayawan yang sebagaimana kita kenal, ya, tapi maknanya itu adalah makhluk hidup. Apa itu manusia? Siapa itu manusia? Yang dinamakan manusia itu adalah al-hayawanun natik, yaitu makhluk hidup yang berpikir. Fa idraku tasawuril insan, maka mengetahui gambaran manusia, al-muhtaji ilan nazar, yang butuh pada nalar, berpikir, fit ta'rifi, di dalam definisi, bil hayawanin natiki, dengan hayawanun natik, ya, butuh berpikir, ya, mengenai apa itu hayawan, apa itu natik. Yusamma, ialah dinamakan apa idrak tasawuril insan, tasawuran nazarian, akan tasawur nazari. Jadi pengetahuan kita akan manusia, ya, apa itu manusia? Itu kan butuh untuk berpikir, ya. Untuk berpikir kita mencari definisinya terlebih dahulu. Manusia ini masuk jenis apa yang membedakan manusia ini dengan yang lainnya, yang satu jenis. Nah, itu berpikir terlebih dahulu. Baru setelah berpikir, baru kita mengetahui bahwasanya al-insan, manusia itu adalah al-hayawanun natik. Nah, pengetahuan kita akan insan ini yang bersifat tasawur ini disebut dengan nazari. Kenapa nazari? Karena untuk mengetahui
Hakikat siapa manusia? Apa itu manusia? Kita butuh pada dalil ya. Kita butuh berpikir terlebih dahulu. Butuh bernalar terlebih dahulu. Nah, itu disebut dengan tasawur nazari. Wa mithalut tasdiqin nazari, dan adapun contoh tasdik yang bersifat nazari, idza qila lakah, ialah apabila dikatakan lakah padamu, al alamu hadisun aw qadimun. Adapun alam hadisun ialah baru atau qadim. Sebenarnya alam ini adalah baru atau qadim. Fa'ajraitan nazar. Fa'ajraitan nazara, maka menjalankan kamu an-nazar pada nazar, bernalar, bi annal alamah, bahwa sesungguhnya apa alam, mutaghayyirun, ialah berubah. Wa kullu mutaghayyirin, dan adapun setiap sesuatu yang berubah, hadisun, ialah baru. Hadis di sini adalah maksudnya ada ya, didahului dengan ketiadaan. Sesuatu yang ada yang didahului dengan ketiadaan, itu disebut dengan hadis. Fal alamu, maka adapun alam, hadisun, ialah hadis baru. Fa idrakuh, maka mengetahui sesungguhnya apa alam hadis, al muhtaja, ini annal alama hadisun, al muhtaja, yang butuh ilan nazari, pada nazar, berfikir ya. Yusamma, ialah dinamakan apa, idrak annal alam hadis, yusamma tasdikon, akan tasdik, nazarian, yang bersifat nazari ya. Kita mengetahui ya, kita mengetahui bahwasanya alam ini baru ya. Nah, butuh proses berpikir terlebih dahulu. Ya, dari mana kita mengetahui bahwasanya ini alam baru? Itu setelah kita berpikir bahwasanya alam ini berubah. Di proses berpikir ya, bahwasanya alam ini berubah dan setiap yang berubah adalah baru. Baru kita mengambil kesimpulan, mengambil pengetahuan, memastikan adanya pengetahuan bahwasanya alam itu adalah baru. Nah, pengetahuan kita bahwasanya alam ini baru itu disebut dengan tasdik. Kita menghukumi alam baru, itu disebut dengan tasdik. Nah, karena pengetahuan kita bahwasanya alam ini baru butuh pada perenungan, pada berpikir, bernalar, butuh pada dalil. Nah, itu ya. Butuh berdalil terlebih dahulu, maka pengetahuan ini disebut dengan tasdik nazari. Kemudian summa bayyana nazimu, kemudian menjelaskan an-nazimu, siapa nazim, an-nadharuriyah, bahwa sesungguhnya apa daruri, aksun nazar, ialah kebalikan nazar, berpikir, ai ma la yahtaju ila ta'ammun, sesuatu la yahtaju, yang tidak butuh apa ma, ila ta'ammuli, pada perenungan, yaitu berpikir ya. Kemudian yang disebut dengan daruri ialah pengetahuan yang kita mendapatkan tanpa butuh pada perenungan, tanpa butuh pada nalar dan berpikir, tanpa butuh pada dalil. Ya, artinya pengetahuan kita ini didapatkan secara aksiomatik, ya, tanpa kita berpikir. Contohnya seperti apa? Famisadut tasawwurid daruri, maka adapun contoh pengetahuan ya, pengetahuan yang bersifat tasawwur daruri, aksiomatik, kaidrakikah, ialah seperti pengetahuannya, bi annakah, bahwa sesungguhnya kamu, al-ana, sekarang, maujudun, ialah ada. Pengetahuan kita bahwa sekarang kita ada, sekarang ini kita ada, itu disebut dengan pengetahuan yang bersifat tasawur doruri. Karena kita tidak butuh ya pada nalar ya. Kita tidak butuh pada nalar mengenai keberadaan kita. Tidak butuh ya. Misalnya kita mengetahui bahwasanya memang sekarang sekarang ini kita mengetahui bahwasanya kita hidup. Ya, kita hidup. Misalnya ya.
Itu disebut dengan tasawur doruri. Karena pengetahuan kita bahwasanya kita hidup itu tidak butuh pada nalar dan berpikir. Fa'idrakukah maka pengetahuanmu, wujudakah akan keberadaanmu, la yahtaju ialah tidak butuh apa idrakuka ila ta'ammulin pada ta'ammul. Fahadha maka adapun ini ya, fahadha maka adapun ini yusamma ialah dinamakan apa hada tasawuran akan tasawur dorurian yang bersifat aksiomatik. Wa misalu tasdiqid doruri dan adapun contoh pengetahuan tasdik doruri kaidrakikah ialah seperti pengetahuanmu annal wahida bahwa sesungguhnya apa satu nisful isnaini ialah separuh dari dua. Separuh dari dua. Satu itu adalah separuh dari dua. Nah, kita tidak butuh berpikir untuk mengetahui itu. Untuk mengetahui bahwasanya satu adalah separuh dari dua. Tak butuh kita berpikir, tak butuh pada dalil. Ya. Contohnya lagi wa annal kullah dan sesungguhnya apa keseluruhan akbaru ialah lebih besar minal juz'i dari bagian ya. Nah, dari bagian maka keseluruhan itu lebih besar daripada bagian. Nah, kita tidak butuh pada berpikir, bernalar, tidak butuh kita berdalil. Pengetahuan yang kita dapatkan secara aksiomatik tanpa butuh pada dalil ya, tanpa butuh pada perenungan dan berpikir, maka pengetahuan itu disebut dengan doruri, yaitu yang bersifat aksiomatik, baik bersifat tasawur maupun bersifat tasdik. Demikian kesimpulannya ya, kesimpulannya dari penjelasan ini bahwasanya pengetahuan makhluk itu sebagaimana dijelaskan di awal oleh musannif yaitu oleh syarih ya, oleh syarih pengetahuan makhluk itu dibagi menjadi empat atau ada empat macam, yaitu yang pertama tasawur nadhari, yang kedua yaitu tasawur doruri, dan yang ketiga tasdik doruri, dan keempat adalah tasdik nadhari. Nah, ini adalah empat macam pengetahuan dari makhluk ya, khususnya manusia. Tidak lepas dari empat ya, dari empat macam ini. Semua pengetahuan manusia ya hanya terbagi pada empat macam ini. Tidak mungkin keluar dari empat macam. Demikian, semoga dapat dipahami dan bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.